Selamat sore teman-teman yang mengikuti yang akan mengikuti diskusi Kartu Prakerja, apakah kebijakan tepat di tengah pandemi COVID-19. Nah, perkenalkan nama saya Tari, saya dari ICW. Sore ini kita akan membahas mengenai program Kartu Prakerja dengan beberapa narasumber yang pastinya juga sangat berkompeten untuk menyampaikan mengenai program prakerja ini. Nah, sore hari ini sudah ada 4 narasumber. Yang pertama itu ada Mas Doni Gahral sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, Mbak Tari. Ya, Juntak, beliau adalah advisor dan juga founder dan managing director di Willy Tousuta dan Associate. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pelatihan dan sudah makan asam garamnya pelatihan seperti apa. Nah, nanti kita juga akan banyak membahas model pelatihan di Kartu Prakerja ini sesuai nggak sih dengan harapan yang ingin dicapai pemerintah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Alma Syafrina. Mbak Alma Syafrina adalah peneliti di Indonesia Corruption Watch di divisi pelayanan publik. Mbak Almas nanti akan memberikan catatan kritisnya terkait dengan implementasi program prakerja ini. Kemudian yang keempat, ada Pak Sugeng Bahagijo dari Direktur Eksekutif Infit. Beliau juga akan memberikan catatan kritisnya terkait dengan implementasi Kartu Prakerja di tengah pandemi COVID ini. Gitu. Nah, teman-teman, ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kemudian nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mengikuti diskusi ini melalui Facebook. Jadi nanti teman-teman yang melalui Facebook bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chatnya gitu ya, ditujukan ke siapa. Kalau bisa mungkin sampaikan namanya, kemudian dari mana dan ditujukan ke siapa, baru kemudian pertanyaannya gitu. Mas Doni Gahral ya, karena ini program prakerja ini sangat banyak didiskusikan oleh masyarakat belakangan ini gitu ya. Mulai dari programnya sendiri, kemudian ada masalah ada potensi katanya konflik kepentingan dengan staf susnya gitu. Nah, Mas Doni bisa nggak sih Mas tolong jelasin dulu gitu ya, awal mula atau tujuan dari Kartu Prakerja sendiri ini sebenarnya yang pemerintah ingin capai itu apa sih Mas? Kalau dari program Kartu Prakerja ini sendiri? Baik, jadi sejarahnya dulu ya. Kartu Prakerja ini kan memang kartu yang disampaikan Pak Jokowi waktu campaign kemarin 2019. Yang memang isinya adalah ya pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin mendapatkan skill baru atau reskilling atau juga upskilling, menaikkan skillnya, misalnya dari tukang las menjadi tukang las bawah air, misalnya underwater welding, ya. Jadi atau yang tidak punya skill mendapatkan skill. Jadi skilling, reskilling, upskilling ini desain awal sekali waktu dikampanyekan Pak Jokowi 2019. Nah, ketika kemudian ada pandemi COVID-19 dan ada persoalan ekonomi masyarakat yang memburuk, PHK sekarang sudah 2 juta lebih misalnya, maka kartu prakerja didesain secara berbeda. Ya, jadi kartu prakerja ini bisa disebut sebagai kartu prakerja darurat karena desain awalnya tidak seperti ini. Desain awalnya murni pelatihan saja, tetapi kartu prakerja ini selain pelatihan juga ada insentif pasca pelatihan yang jumlahnya 600.000 per orang per bulan selama 4 bulan. Dan juga ada insentif pasca survei, ada survei yang dilakukan, dan kalau selesai survei itu kemudian ada insentif pasca survei. Per survei itu 50.000 sebanyak 3 kali survei. Jadi ada insentif yang diberikan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan yang memang masuk kelompok prioritas yang membutuhkan segera bantuan supaya bisa bertahan hidup. Kira-kira begitu. Nah, kenapa masih ada komponen pelatihan? Ya, karena memang pertama diharapkan mereka mendapatkan skill selama krisis ini, sehingga nanti ketika krisis ini berakhir, mereka punya skill
yang bisa mereka tawarkan di pasar tenaga kerja begitu. Nah, ini yang menjadi desain baru dari kartu prakerja yang tadinya tidak begini. Tadinya ya hanya pelatihan saja, ya reskilling, upskilling dan skilling. Tapi sekarang ada insentif karena memang ada kenyataan di lapangan bahwa banyak yang membutuhkan bantuan finansial supaya bisa bertahan hidup begitu. Nah, ini bicara normatifnya. Nah, bicara di lapangan tentu saja pasti banyak sekali persoalan ya. Banyak masukan ya terkait dengan jenis pelatihan misalnya ya. Kenapa jenis pelatihannya itu kok terlalu urban misalnya ya, untuk yang rural tidak tertampung. Nah, ini masukan-masukan ini saya kira penting karena memang ini baru batch pertama. 164.000 kartu yang dibagikan itu baru untuk batch pertama. Masih ada sekitar 29 batch lagi, total 30 batch ya selama tahun 2020 ini. Jadi saya kira nanti akan ada evaluasi, akan ada modifikasi ya terkait misalnya masukan-masukan di lapangan terkait dengan substansinya, terkait dengan aksesnya juga, karena kemarin saya misalnya mendapatkan banyak sekali WhatsApp dari tukang pijit tunanetra gitu. Jadi kaum difabel ini juga ingin mengakses kartu prakerja. Jadi harus ada pendampingan, harus ada akses yang diberikan bagi kaum difabel. Ini menjadi sangat penting karena apa? Karena ternyata animo ya kalau kita bertemu masyarakat langsung, animonya cukup besar karena yang kehilangan pekerjaan ya akibat COVID-19 ini jumlahnya cukup banyak begitu. Di DKI aja sekitar 1,6 juta ya, di Bodetabek sekitar 600.000 dan ini terus bertambah by day ya, bahkan per jam mungkin. Ini yang harus disampaikan mengenai kartu pekerja supaya kemudian kita tidak salah mengerti ya bahwa ini kartu prakerja yang memang didesain untuk kondisi darurat seperti yang kita alami sekarang begitu, di mana ada mereka yang kehilangan pekerjaan, tidak punya tabungan, tidak punya aset, tidak bisa pulang kampung ya, dan satu-satunya cara adalah ya mendapatkan pelatihan dan plus insentif pasca pelatihan. Itu yang menjadi logik dari atau reason dari kartu prakerja darurat ini gitu. Begitu Mbak Tari. Ya, makasih Mas Doni. Tadi Mas Doni kan bilang bahwa ini kartu prakerja darurat, bedanya itu yang tadinya harusnya awalnya itu rencananya hanya untuk melakukan peningkatan kapasitas gitu ya, upscaling atau nah kemudian ini ada ditambahkan insentif yang untuk 4 bulan gitu ya Mas ya. Nah, kalau seandainya kita lihat kan sebenarnya kan saya gitu ya sebagai warga biasa ketika ngelihat prakerja mungkin bagi orang yang di PHK ini yang akan dilihat pertama bukan pelatihannya Mas, tapi kemudian akan dilihat bahwa insentifnya gitu yang dapat 4 bulan ini. Nah, apakah kemudian pemerintah tidak kemudian memikirkan kenapa bentuknya masuknya ke dalam prakerja? Kenapa kemudian tidak ditambahkan saja ke bansos yang kemudian bisa diperluas cakupannya, diperbanyak itu ketimbang dimasukkan ke dalam prakerja yang kesannya jadi orang itu ikut prakerja ya hanya untuk dapat sebenarnya intinya bansos gitu, bukan dapat pelatihannya gitu Mas. Ya, jadi memang ada dua Mbak, ada bansos dan ada prakerja. Ya, kalau ada yang memang betul-betul ya kondisinya sudah tidak bisa tertahankan lagi, artinya memang yang dibutuhkan hanya bantuan sosial begitu, yaitu ada bansos gitu, yang juga jumlahnya 600.000 per orang per kepala. Nah, kalau prakerja ini memang sementara menunggu krisis berakhir, mereka mendapatkan pelatihan plus insentif finansial. Jadi tetap saja memang ada komponen pelatihannya. Nah, yang dipersoalkan itu saja apakah komponen pelatihan itu jumlahnya ya itu apakah cukup atau masih bisa dikurangi sehingga insentif finansialnya bisa ditambah. Kan ini sebenarnya. Ya kan sekarang kan untuk pelatihan 1 juta ya. Kemudian yang insentif pajak pelatihan itu 600.000 kali 4 itu 2,4 plus 150.000, 3.550.000. Nah, komponen-komponen ini masih bisa direformulasi tergantung nanti setelah evaluasi seperti apa. Tapi memang kartu prakerja ini tujuannya adalah yang utama adalah tadinya ya untuk reskilling upskilling begitu. Reskilling dan upskilling itu tujuannya. Tetapi ya ada ekstranya gitu.
yaitu insentif pajak pelatihan. Kalau yang murni ya memang sangat membutuhkan, ya tidak lagi bicara bagaimana skillnya ditambah dan lain sebagainya, ya mereka bisa mengakses bantuan sosial ya melalui dinas sosial masing-masing pemerintah daerah begitu. Nah ini saya kira alternatif karena selain prakerja ada bansos, ada program keluarga harapan, ada kartu sembako murah, ya itu banyak sekali yang ditawarkan ya dari pemerintah ya, dan itu opsi-opsi yang saya kira dibuka pada masyarakat. Nah kemarin yang saya dapatkan dari masukan-masukan di lapangan, memang animonya cukup besar yang mendaftar ke kartu prakerja ini. Hanya memang mereka masalah diakses, ya masalahnya belum lolos di tahap pertama ini, yang mereka akan secara otomatis diregistrasi ke tahap kedua atau batch kedua begitu. Nah ini ya sebenarnya opsi-opsi insentif sosial atau bantalan sosial yang ditawarkan kepada publik yang sedang mengalami kesulitan terkait dengan COVID-19. Ya, makasih Mas. Tadi kan diharapkan kan saat masa bisa kita bilang work from home atau masa karantina ini kan kemudian ditingkatkan. Ya. Kemudian apa jaminannya pemerintah yakin bahwa setelah proses ini kemudian teman-teman yang sudah mengikuti kelas-kelas peningkatan kapasitas di prakerja ini punya kapabilitas, punya kemampuan untuk masuk lagi kerja ke dalam bidang-bidang usaha tertentu gitu ya. Apalagi kalau kita memikirkan mungkin ya keadaan ekonominya juga tidak sebaik sebelum kejadian pandemi COVID ini. Ya. Ya. Nah, jadi memang persoalannya itu tadi ya, bahwa sekarang memang kondisi lapangan pekerjaan sedang seperti ini ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya merumahkan pegawainya, ada perusahaan yang akhirnya gulung tikar dan lain sebagainya. Kondisi sekarang memang seperti ini. Nah, yang ditawarkan ya kepada para penerima manfaat itulah pelatihan-pelatihan yang bukan semata-mata mereka itu bisa masuk ke lapangan pekerjaan seperti yang mereka alami, yang mereka lakukan sebelumnya gitu, tapi ada lapangan pekerjaan baru. Ya, ini tentu saja ya tergantung bagaimana nanti situasi setelah krisis begitu. Ya. Nah, jaminannya apa ya? Jaminannya saya kira ya skill yang mereka dapatkan itu ya bisa dikonversi menjadi pekerjaan. Siapa yang menyiapkan? Nah, tentu saja industri. Oleh karena itu, pemerintah itu bukan hanya menyiapkan social safety net, tapi juga corporate safety net begitu, supaya industri tetap bertahan dalam krisis ini. Ya, supaya industri tetap bisa hadir setelah krisis ini berakhir begitu. Ya, berupa ada insentif perpajakan, ada restrukturisasi kewajiban dan lain sebagainya. Jadi industri juga harus diperhatikan ya, terutama yang padat karya ya, supaya mereka bisa tetap bertahan dan terus bertahan setelah krisis berakhir. Karena kalau mereka sampai tutup, sampai gulung tikar, ya maka tentu saja jadi persoalan ya, karena jumlah tenaga kerjanya besar, tapi kemudian lapangan pekerjaan tersedia itu semakin menipis atau berkurang begitu. Jadi dua hal ini yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Bukan cuma social safety net, tapi juga corporate safety net. Corporate ini bukan cuma industri besar ya, tapi juga UMKM. Karena UMKM kalau di total ini kan saya kira juga merekrut atau menyedot lapangan pekerjaan cukup besar begitu, Mbak Tari. Iya, makasih Mas Doni. Baik, masih ke Mas Doni. Jadi mau memperjelas Mas, tadi kan ada 1 juta untuk pelatihan ya, kemudian ada 600.000 dikali 4 bulan gitu untuk insentifnya, dan 150 itu setelah melakukan survei ya, mengikuti survei. Nah, mekanisme yang 2,4 juta ini seperti apa sih Mas yang didapat ke masyarakat gitu ya? Karena kan kalau kita baca nih pemerintah juga kerjasama gitu katanya sama Link, GoPay, kemudian OVO gitu, ada juga BNI ya kalau nggak salah. Nah, modelnya itu penggunaan yang 2,4 itu gimana? Apakah ya udah dikasih aja, langsung ditransfer dan bisa digunakan untuk apapun atau seperti apa, Mas? Iya, kalau untuk prakerja langsung ditransfer ya, sehingga mereka kemudian bisa menggunakannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka ya selama krisis ini ya. Tapi itu tadi syaratnya adalah mereka mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan itu tidak panjang karena masing-masing memang hanya satu jenis pelatihan, jadi tidak bisa
apa namanya, tidak bertele-tele begitu, tidak satu rangkaian, tapi satu jenis pelatihan. Nah ini memang karena kondisinya krisis ya, supaya apa namanya insentif itu bisa cepat didapat, maka didesain seperti itu, begitu. Nah, apa namanya, yang tadi yang saya sampaikan sekali lagi bahwa apakah cukup begitu? Ini kan pertanyaan adalah apakah cukup 600.000 ya selama 4 bulan itu, ya. Nah, ini yang saya kira akan menjadi bahan kajian ke depannya, ya bukan ke depan dalam waktu panjang, dalam waktu dekat saya kira akan ada kajian, ya apakah memang porsi pelatihan itu bisa bisa dipikirkan kembali ya supaya insentif itu menjadi semakin besar jumlahnya. Ya karena memang banyak yang di lapangan mengeluhkan bahwa yang mereka butuhkan sekarang sebenarnya adalah tadi betul bantuan sosial. Ya jadi pelatihan itu ya semacam apa namanya pengetahuan tambahan yang menjadi prasyarat untuk bantuan sosial mereka dapatkan. Nah, ini yang nanti mungkin akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mendesain ulang ya kartu prakerja untuk batch kedua ini, terutama di besaran-besaran komponen tadi ya, Mbak tadi ya. Apakah apa namanya nanti mungkin untuk pelatihan dikurangi sehingga untuk apa namanya insentif pasca pelatihan dan pasca survei bisa ditambah. Nah, itu saya kira kita lihat nanti bagaimana Mbak Tari. Ya, makasih Mas Doni. Kemudian yang banyak juga dibicarakan ini terkait kontennya ya, Mas. Ya. Konten yang ada di dalam apa namanya program prakerja ini. Sebenarnya apa sih yang kemudian membedakan konten-konten yang ada di prakerja dengan konten lain yang bisa kita temukan secara gratis gitu di media sosial atau bahkan di kanal-kanal yang lain gitu. Karena kalau kita lihat di media sosial itu udah banyak ya beberapa orang yang mengikuti dan mereka melihat kontennya kok nggak jauh beda nih sama yang ada di internet yang bisa kita cari dengan gratis gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang kemudian membuat orang harus pakai prakerja dan kemudian pemerintah harus membayar gitu, padahal kontennya misalnya bisa dibilang sama. Nah, ini juga kemarin banyak yang mempersoalkan ini, bertanya mengenai ini. Ya. Jadi memang sekali lagi konten itu memang harus unik, ya. Karena apa? Karena di sini tentu saja ada komponen biaya yang dikeluarkan, ya. Tidak bisa ini sama juga dengan apa yang dibagikan secara gratis begitu. Nah, kalau memang ada temuan atau memang ada apa namanya sesuatu yang lebih empiris ya terkait dengan konten yang bisa tadi dikatakan sama persis begitu, ya nanti akan menjadi bahan evaluasi. Karena apa? Karena kan apa namanya perusahaan penyedia pelatihan digital ini kan cukup banyak begitu ya. Yang di batch pertama ini ada 8 perusahaan yang terlibat. Ya saya kira kalau memang ada masukan-masukan dan evaluasi semacam itu ya akan bisa jadi pertimbangan untuk apakah meneruskan atau tidak begitu. Karena ini kan tidak apa namanya tidak kontrak jangka panjang gitu. Ini bisa dievaluasi karena situasi darurat begitu kan. Kita selalu mengikuti dinamika, mengikuti kebutuhan yang berkembang, mengikuti beberapa masukan supaya kartu prakerja ini betul-betul efektif gitu. Kan yang penting adalah efektivitasnya. Ya, buat apa kita mendapat kartu prakerja kalau ternyata pelatihannya itu ya sama saja atau tidak ada gunanya bahkan misalnya gitu. Jadi tadi dikatakan jadi orang hanya mengejar bansosnya akhirnya pelatihannya hanya formalitas padahal kan pelatihan itu kan juga sesuatu yang diperlukan ya supaya mereka nanti pasca krisis kemudian bisa punya skill tambahan yang bisa dikonversi menjadi pekerjaan yang layak bagi mereka. Nah jadi Mbak Tari sekali lagi ya segala masukan atau saran ataupun kritik ya terhadap konten ya itu diterima dengan tangan terbuka dan bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya supaya tidak lagi ada komplain semacam ini karena saya sering mendengar juga komplain-komplain semacam ini bahwa sama persis misalnya ya kalau sama persis kenapa harus keluar biaya sebesar itu kan begitu kenapa tidak kemudian digratiskan aja kemudian lari ke insentif semua nah ini banyak sekali memang masukan-masukan seperti ini tapi ya karena saya bukan di sini bukan yang mengambil kebijakan, ya itu saja saya hanya bisa menampung masukan-masukan semacam ini, Mbak Tari. Ya, catatannya berarti nanti teman-teman masyarakat ini banyak berapa catatan, Mas Doni. Berarti nanti bisa disampaikan ya ke Silakan. Pemerintah melalui nggak tahu apakah KSP atau langsung ke manajemen pelaksana prakerjanya gitu dalam operasional si prakerja.
Iya, bisa KSP, bisa juga ke Menko Perekonomian, ya, apa namanya, yang nanti pasti akan didisposisi juga ke Kementerian Teknis yang terkait, misalnya Kementerian Tenaga Kerja begitu. Ya, makasih Mas Doni. Mungkin saya mau ke Mas Eka nih, menanggapi tadi ya, kita tahu bahwa Mas Doni udah bilang bahwa ini pelatihan untuk upscaling. Kalaupun kita lihat di aturannya gitu, paling enggak pelatihan yang diharapkan itu yang ada di dalam program prakerja ini ada 3, yaitu pembekalan kompetensi kerja, kemudian peningkatan kompetensi kerja, terutama dan juga alih kompetensi kerja gitu ya, Mas Eka. Nah, Mas Eka sendiri dari pengalaman selama ini ya, bergelut di bidang peningkatan kapasitas, pelatihan gitu, apakah model yang dilakukan oleh pemerintah melalui program prakerja ini sudah ideal, mampu mencapai tujuan yang tadi tuh, bisa meningkatkan kompetensi seseorang dalam terjun ke dunia pekerjaan gitu. Silahkan Mas Eka. Ya, terima kasih Mbak Tari. Salam kenal Mas Doni. Saya tahun 2016 juga diminta oleh KSP untuk ikut dalam tim mengevaluasi pelatihan vokasi di Indonesia. Waktu itu masih dengan Mas Yanwar ya, dengan Mbak Bini segala. Nah, saya sebetulnya 2 tahun yang lalu sudah bersentuhan dengan program ini. Waktu itu saya direkomendasikan oleh Bung Luki Jani untuk dipanggil oleh Kemenaker ya. Zaman itu ketika ini namanya belum kartu prakerja. Nah, waktu itu masih konsep tadi yang Mas Doni ceritakan bahwa pemerintah mau memberikan semacam insentif pada pekerja yang menjadi korban dari revolusi industri 4.0 itu. Itu awalnya ini. Jadi orang-orang yang akan terkena PHK karena ada perubahan dalam industri, itu harus melakukan reskilling atau upskilling. Nah, ini ditujukan pada mereka, itu awalnya. Lalu berjalan 2 tahun, persiapannya ini tidak terlalu banyak diperhatikan ya, sehingga sampai tahun lalu ketika ini kemudian jadi kartu prakerja juga saya masih mengikuti dari Kemenaker, tidak banyak hal yang dilakukan dalam hal programnya, tapi lebih banyak pada bagaimana mengaksesnya gitu. Nah, waktu saya dipanggil untuk berdiskusi dengan Kemenaker, yang dibicarakan 2 hal. Waktu itu yang pertama adalah mengenai anggaran. Ya, pertanyaannya adalah berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ini gitu. Nah, waktu itu saya bilang agak susah, karena apa? Karena kita kan kalau mau menyediakan pelatihan yang mengantisipasi disruption ekonomi itu, kita belum tahu di masa depan ini programnya apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan. Sehingga kalau mau menentukan persis anggarannya itu susah. Waktu itu usul saya, sudahlah pemerintah tetapkan aja mau berapa, 2 triliun, 10 triliun, lalu kemudian baru kita bicara soal delivery-nya. Persoalan terbesar itu bukan pada anggarannya sebetulnya, delivery-nya. Bagaimana ini dilaksanakan. Pada saat itu kita belum ngomong online, masih ngomong face to face ya. Untuk face to face aja itu masalahnya itu masih sangat banyak. Karena siapa yang mau melaksanakan? Apa program yang dibutuhkan? Bagaimana mengontrol lembaga-lembaga pelatihan yang sangat banyak, dan kita juga nggak punya satu sistem akreditasi pelatihan yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, apalagi ini kan lembaga pelatihan kita ini dikontrol oleh 2 kementerian. Ada Kemenaker, ada Kemdikbud ya, kalau pelatihan. Jadi ini di luar SMK Politeknik itu ada 2. Terus kemudian masih ada yang BLK milik pemerintah, LPK milik swasta ya. Nah, itu yang kelihatannya belum disentuh. Lalu tiba-tiba ketika COVID-19 ini nongol, saya juga kaget ketika diputuskan itu menjadi online. Saya bilang, wah ini kalau tidak dijadikan online aja ini masih masalahnya begitu banyak, tiba-tiba dirubah menjadi online gitu.
Nah, saya ingin menjelaskan sebetulnya ya, ini sangat prinsipal. Ini banyak yang mungkin awam tidak tahu bahwa pembelajaran dan pelatihan online itu dua hal yang sangat berbeda. Di dunia ini yang sudah dilakukan dan banyak keberhasilan bisa kita lihat, itu adalah pembelajaran yang online, universitas yang online, sekolah online. Tapi kalau pelatihan, ya, pelatihan itu belum ada yang bisa menunjukkan bahwa pelatihan online ini berhasil. Saya kebetulan sejak Agustus lalu itu juga direkrut oleh DFAT, ya, Kementerian Luar Negeri Australia, untuk menjadi advisor dalam program IASEPA. Saya khusus melihat bagaimana Australia bisa membantu kita, ya. Nah, dalam kaitan itu saya bertemu dengan banyak pihak di Australia, tapi saya mau cerita ada tiga lembaga yang saya ingin tahu apakah Australia itu memang punya pengalaman keberhasilan dalam melaksanakan pelatihan online. Waktu itu saya berbicara dengan orang dari Kementerian Skill and Training-nya Australia. Yang kedua, saya juga tanya presidennya TAFE presiden, jadi yang membawahi seluruh TAFE-nya, lembaga pelatihan milik pemerintah Australia. Yang satu lagi IFAT, itu yang swasta. Ketiganya itu bilang bahwa belum ada yang berhasil melaksanakan itu. Jadi kalau kita bicara tentang pelatihan online, ini menarik. Tidak, persoalannya bukan hanya pada konten, tapi delivery-nya ini yang menjadi menarik, ya. Jadi gini, kita kalau misalnya mau ngomong pembelajaran saja, itu kan cukup dengan mengupload video, mengupload tulisan, buku, segala macam, dan pesertanya itu membaca. Tapi kalau pelatihan ini ada aspek praktek. Bagaimana praktek ini mau ditransferkan melalui online? Itulah yang menjadi persoalan besar ketika semua lembaga-lembaga pelatihan yang sudah berpengalaman di dunia ini ditanya, apakah pelatihan itu bisa dilakukan online? Hampir semuanya mengatakan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan itu ada blended. Jadi harus tetap ada yang namanya face-to-face. Yang murni online itu tidak akan mungkin bisa, gitu. Kita belum menemukan, mungkin setelah nanti kalau ada artificial intelligence segala macam itu, ya, itu mungkin. Tapi kalau dalam kondisi sekarang belum ada. Jadi yang kalau kita cari di dunia ini yang melakukan online, itu umumnya pembelajaran. Belum ada banyak tentang pelatihan. Kalaupun ada pelatihan, pelatihan itu lebih yang sifatnya informatif, ya, yang tidak, contohnya begini, bagaimana melatih seseorang misalnya kalau otomotif. Ya, informasinya bisa disampaikan pada online. Tapi kan ini orang harus mempraktekkannya. Ya. Misalnya juga begini, kalau pelatihan itu, apalagi vokasi, dia tidak sama dengan pendidikan umum yang kompetensinya itu hampir sama. Kalau vokasi ini, dia ada misalnya 10 jenis program yang berbeda, itu kompetensinya bisa 10, ya. Misalnya begini, kalau mau jadi katakan chef, tukang masak gitu, ya. Itu kan yang dilatih bukan cuma pengetahuannya, tapi rasa. Bagaimana dia mau dilatih lidahnya? Bagaimana dia mau dilatih penciumannya? Ya. Sama juga dengan ini yang membuat kopi itu. Ya, barista. Barista itu harus dilatih penciumannya. Secara online bagaimana itu mau dilakukan, gitu. Jadi ini nanti terkait dengan pemilihan program-programnya, ya. Jadi itu pelatihan itu belum ada yang bisa secara saintifik apalagi, ya, membuktikan bahwa training itu bisa dilakukan secara online, ya. Yang pure online, ya, itu belum ada. Apalagi di Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan kartu prakerja ini kan ada 8 yang dipilih. Kalau kita pilah-pilah ini 8, ada 2 yang sebetulnya e-commerce. Dia bisnisnya e-commerce, tapi kemudian sekarang dia menjual pelatihan. Ada 5 yang sebetulnya awalnya ini mungkin saya nggak tahu, ya, saya baru lihat tapi nggak semuanya saya dalami.
ini sebagian besar adalah bimbingan online awalnya. Sekarang tiba-tiba, ya misalnya ada salah satu lah itu yang membuka pelatihan. 2 bulan yang lalu saya cek websitenya itu belum ada pelatihan. Tiba-tiba sudah punya pelatihan, dan saya kaget bagaimana mereka itu tidak punya pengalaman membuat pelatihan, tapi bisa membuat pelatihan begitu cepat gitu. Ilmunya dapat dari mana membuat pelatihan secepat itu ya? Nah, belum lagi kalau misalnya dia bukan, misalnya seperti saya tidak tahu bagaimana Bukalapak dan Tokopedia ya, karena dia kan itu e-commerce gitu, tidak ada hubungannya gitu. Nah, hanya 1 dari 8 itu yang punya pengalaman track record di pelatihan, yaitu Kemenaker bersama partnernya ya. Jadi gini, ini kan 2 hal kalau kita lihat ya. Ini antara pelatihan dan e-commerce. Ini kan harusnya lembaga yang sudah lama melakukan pelatihan itu, dia mencoba mendelivernya secara online. Kalau ini sekarang kebalik. Lembaga yang punya e-platform mencoba menjadi pelatihan gitu. Sekarang kita timbang aja, mana lebih gampang, orang yang lembaga yang sudah lama pelatihan membuatnya itu delivery online atau sebaliknya, ya. Jadi yang saya juga agak khawatir adalah ini lembaga-lembaga ini kok tidak menggandeng, kecuali Kemenaker ya, tidak menggandeng lembaga-lembaga pelatihan yang sudah ada. Misalnya di Jakarta ini kan banyak, ya walaupun nggak banyak sekali, tapi ada lembaga-lembaga yang mereka sudah melakukan pelatihan lama. Tinggal sekarang platform ini yang sebetulnya membantu mereka dengan apa namanya MLS-nya ya, manajemen learning system-nya gitu ya. Jadi bagaimana itu misalnya pelatihan-pelatihan itu dibuat supaya bisa online ya. Jadi jangan misalnya begini deh, jangan yang e-commerce ini tiba-tiba mencoba apa namanya? Kalau saya bilang ini menyulap dirinya menjadi lembaga pelatihan secara mendadak gitu. Pelatihan itu tidak gampang. Bahkan dari pembelajar yang biasa itu pelatihan itu lebih susah. Nah, ini kelihatannya mindset-nya dianggap pelatihan itu lebih gampang daripada melaksanakan pembelajaran SMA, kuliah. Enggak, pelatihan itu justru lebih susah ya. Nah, tadi Mas Doni udah jelaskan bahwa ini kan social safety net. Lalu kemudian kita juga tidak meninggalkan aspek pelatihannya. Tapi saya khawatir kalau begini gitu, apalagi sesudah melihat jenis-jenis pelatihan itu. Ada beberapa pelatihan yang saya pikir oke lah ya, pelatihan bahasa Inggris, fine. Itu pun saya nggak tahu apakah mereka selama ini sudah pernah melakukan pelatihan bahasa Inggris, karena ada begitu banyak. Kenapa tidak menggandeng British Council misalnya? Ya, lalu yang lain-lain, atau katakanlah kalau itu asing, ya yang lokal juga ada banyak. Lalu, tapi kalau misalnya pelatihan-pelatihan yang itu, misalnya ada juga housekeeping, itu kan harus praktek. Ada lagi yang pelatihan tentang memasang instalasi listrik. Itu bagaimana prakteknya? Apa di rumahnya sendiri dia sambil nyoba-nyobain listriknya gitu? Ya, menjahit. Nah, kalau kita lihat di dalam program yang dijual itu, saya tidak melihat persyaratan bahwa misalnya gini, kalau menjahit harusnya di situ dibuat dong, syaratnya harus memiliki mesin jahit gitu ya, atau harus memiliki apa, supaya apa yang dilatihkan dengan prakteknya itu bisa nyambung. Tapi kalau ini hanya membaca, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang dengan melihat apa namanya video saja lalu dia bisa melaksanakan, which is kalau di orang-orang pelatihan itu enggak, mereka nggak percaya ya, makanya selalu lembaga pelatihan itu yang pertama dilihat ada nggak tempat prakteknya, bukan ditanya mana ada nggak kurikulumnya, yang ditanya tempatnya itu prakteknya ada atau tidak gitu ya. Jadi itu tangga misalnya. Yang kedua, jenis-jenis program tadi yang dipersoalkan itu, ini masih supply side approach, belum demand side approach. Apakah 8 lembaga ini sudah pernah bertanya pada industri, yang kalian butuhkan itu program apa sih, gitu kan? Sehingga itulah yang dikembangkan.
Tapi ini tidak. Yang saya lihat itu adalah mana yang bisa cepat, ya itu aja. Yang mudah-mudah dibuatlah gitu. Itu yang dibuat gitu. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini, mohon maaf Mas Doni, saya nggak yakin bahwa program ini dari aspek social safety net-nya itu akan tercapai, ya. Tapi bahwa dia akan bisa memberikan manfaat kepada pesertanya, itu saya sama sekali meragukan lah, gitu, Mbak Tari. Makasih banyak Mas Eka atas penjelasannya yang cukup lengkap. Nah, sebelum ke pembicara berikutnya, saya mau balik ke Mas Doni sedikit ya. Mas, gimana? Tadi kan udah disampaikan nih sama Mas Eka, ternyata kalau berdasarkan hasil kajian gitu ya, belum pernah ada nih yang menyebutkan bahwa lembaga pelatihan online itu bisa berhasil gitu ya melakukan pelatihan gitu. Nah, gimana kemudian apa sih dasarnya pemerintah kemudian memilih pelatihan online ini sebagai cara yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas di prakerja gitu? Apa dasarnya gitu? Apalagi kalau melihat kayaknya belum ada tuh praktek di negara-negara lain yang melakukan hal serupa dan berhasil gitu. Dan yang kedua, gimana juga caranya pemerintah menjamin kualitas dari pelatihan yang diberikan? Karena kalau tadi ngelihat ternyata ada beda-beda, standarnya juga ternyata kayaknya belum ada ya yang jelas. Nah, itu gimana pemerintah menjawab permasalahan-permasalahan itu, Mas? Baik, ya kalau tidak dasarnya tentu saja agak ini ya, artinya kita harus tahu betul parameter yang dipakai begitu untuk memilih. Tapi yang saya mau tekankan begini ya, tadi saya katakan bahwa ada 2 e-commerce yang terlibat gitu ya, yang kemudian mereka juga menjadi penyedia pelatihan online. Nah, mereka punya platform ya, mereka punya platform dan mereka juga saya kira dalam industri mereka juga ada skill-skill yang bisa di-share ke penerima manfaat ya, supaya ini menjadi pengetahuan dan keterampilan bagi mereka. Nah, kalau tadi dikatakan ada 5 lembaga yang tadinya bukan berfokus pada pelatihan tapi pada bimbingan, tentu saja tadi saya katakan bahwa pertama ya pemilihan ini tentu saja ya kriterianya sudah ditentukan oleh kementerian yang ditunjuk begitu. Nah, apakah ke depannya ya akan tetap sama? Nah, ini saya tadi katakan, ini tergantung pada evaluasi. Ya, apakah memang ya apa yang disampaikan, apa yang diberikan itu betul-betul ya bisa menjadi satu keterampilan atau kecakapan yang dimiliki oleh penerimaan manfaat untuk bisa kemudian mereka tawarkan setelah krisis ini berakhir begitu. Nah, saya sendiri tidak terlalu mengikuti sebenarnya parameter-parameter itu. Saya sendiri tidak terlalu mengikuti sebenarnya apa dasar pilihan-pilihan itu. Tapi yang saya yang bertanya hal-hal teknis semacam itu, pelatihan dai muda misalnya, ya. Nah itu kan saya kira bentuk-bentuk pelatihan yang memang memiliki karakter-karakter yang spesifik gitu, dan apakah itu kemudian juga berlaku untuk mereka yang ada di rural area atau di pedesaan misalnya. Nah, ini kelihatannya kan sangat urban minded. Jadi banyak sekali Mbak tadi pertanyaan. Saya terima kasih sekali juga Mas Eka ya atas tadi beberapa kritik ya, juga saran ya ke depannya untuk bisa meningkatkan kualitas dan delivery dari kartu prakerja ini. Karena kita juga tidak ingin sebenarnya ini mubazir begitu ya, meskipun sekali lagi yang ditanya oleh penerima manfaat, yang ditanya oleh publik itu berkali-kali adalah soal insentifnya memang ya. Jadi mereka sebenarnya mengharapkan ya pelatihan itu
menjadi satu prasyarat untuk insentif. Jadi insentifnya yang sekarang dalam waktu dekat mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Tapi kita juga tidak mau melepaskan kualitas dari pelatihan ini begitu saja. Tidak mau lepas tangan, sehingga tadi masukan-masukan tadi dari Pak Eka juga saya kira bagus sekali. Itu akan menjadi satu bahan evaluasi bagi pemerintah ke depannya dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan berbasis online yang termuat dalam kartu prakerja ini, Mbak Tari. Ya, makasih Mas Doni. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin kita ke pembicara berikutnya ya, ada Mbak Almas. Nah, Mbak Almas juga sudah membuat beberapa catatan terkait implementasi program kartu prakerja ini. Mbak Almas, silahkan Mbak Almas, catatannya apa saja sih dalam implementasinya ini gitu ya? Terima kasih Mbak Tari, terima kasih juga narasumber yang sebelumnya Pak Eka dan Mas Doni. Saya jadi dapat insight baru gitu ya, salah satunya tentang program prakerja, karena memang sampai sekarang juga belum ada informasi yang jelas gitu ya yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan program ini. Nah, tadi ada beberapa hal baru, salah satunya terkait untuk peserta netra ternyata akan ada pendampingan dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi baru yang mungkin juga penting untuk kemudian publik ketahui. Nah, untuk catatan ICW sendiri terkait program ini ada beberapa gitu ya, saya sudah membuat sedikit bahan presentasi untuk memudahkan peserta diskusi memahami penjelasan saya. Saya tampilkan dulu sebentar. Mbak Tari? Sudah muncul nggak ya Mbak Tari? Mbak Tari sudah muncul belum ya presentasinya? Ya, Al, sudah muncul, Al. Oke, ini saya mau mulai dari story dari program prakerja ini sendiri. Tadi Mas Doni di awal sudah menjelaskan bahwa program ini adalah janji kampanye dari Presiden Jokowi gitu ya. Saya masih ingat betul waktu itu sekitar tanggal 24 atau 25 Februari, akhir Februari 2019, Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada satu program dinamakan Kartu Prakerja yang diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja dan korban PHK. Nah, kemudian pada Agustus 2019, Menteri Keuangan itu mengumumkan bahwa anggaran Kartu Prakerja senilai 10 triliun. Kemudian Desember 2019, Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyebut bahwa prakerja akan di-launching Agustus 2020, dengan sebelum di-launching akan ada uji coba begitu ya di beberapa dua kota besar. Kemudian saya lompat dari nomor 3 ke nomor 5, tanggal 26 Februari 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program prakerja. Jadi Perpresnya ini baru ada di Februari 2020. Kemudian tanggal 20 Maret 2020, prakerja diluncurkan sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Didahului penandatanganan MOU dengan mitra resmi prakerja, ada beberapa gitu ya, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Mbak Tari, dan pendaftaran prakerja disebut April 2020. Kemudian berlanjut pada 27 Maret 2020, Pak Airlangga Hartarto baru mengeluarkan Peraturan Menko Perekonomian nomor 3 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Perpres 36 2020. Ini sangat penting tanggal-tanggal ini karena dari timeline ini kita bisa lihat bahwa Kartu Prakerja itu diluncurkan terlebih dahulu, baru kemudian ada Peraturan Menko Perekonomian nomor 3 tahun 2020 yang mengatur Peraturan Pelaksana Perpres 36 2020. Dan pada akhir Maret 2020 kemarin, Pak Jokowi mengumumkan anggaran Kartu Prakerja naik menjadi 20 triliun, seiring juga meningkat gitu ya, target pesertanya dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Kenapa anggarannya naik? Itu dijelaskan karena prakerja dijadikan sebagai salah satu program untuk penanganan dampak COVID-19. Nah, saya mau mundur sedikit. Di nomor 4 itu teman-teman bisa lihat saya meng-capture Twitter dari Iman Usman gitu ya.
salah satu petinggi di Ruang Guru, kalau nggak salah, dia menyebut dirinya adalah sebagai pembuat keputusan di Ruang Guru saat itu. Nah, dia men-tweet dalam diskusi yang saya ikuti sejak akhir 2019, semua platform digital diminta untuk mengkurasi berbagai lembaga pelatihan di 34 provinsi dan lain-lain. Nah, artinya adalah pada akhir 2019 itu sudah ada pertemuan gitu ya antara pihak pemerintah dengan pihak calon penyedia pelatihan di prakerja. Padahal kalau kita lihat di timeline nomor 1-8 ini, Perpres dan peraturan pelaksananya baru muncul pada Februari dan pada Maret 2020. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan pertama gitu ya bagi publik dan bagi ICW khususnya, kapan sih sebenarnya penyedia prakerja itu dipilih oleh pihak pemerintah, dibuka, misalnya ada tendernya, kapan tendernya dibuka, kapan dipilih, dan lain-lain. Kenapa kemudian Perpresnya baru muncul belakangan setelah pertemuan itu ada? Nah, pertanyaan lain yang juga muncul, mengapa pemerintah kemudian memilih untuk memberi pelatihan webinar yang berbayar? Berbayar di sini saya beri warna merah karena konsekuensinya adalah bayarnya itu per kepala. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti pelatihan itu, semakin banyak pula pemerintah akan membayar kepada penyedia. Kemudian yang pertanyaan ketiga, mengapa pemerintah kemudian mempercepat pelaksanaan program prakerja? Kalau tadi kita lihat di timeline, itu direncanakan akan di-launching Agustus 2020, dan prakteknya ternyata di-launching Maret 2020. Tadi Mas Doni sudah menjelaskan ini karena ada pandemi COVID 2019, yang tentu itu juga bisa diperdebatkan begitu ya. Dan pertanyaan yang terakhir, kenapa kemudian pemerintah menaikkan anggaran menjadi 20 triliun? Dan siapa sih yang diuntungkan dari kenaikan anggaran ini? Nah, ini tadi Mbak Tari bertanya apa catatan ICW terkait program prakerja. Paling tidak ada 6 yang akan saya jelaskan kemudian. Pertama, soal proses pemilihan penyedia, konflik kepentingan penyedia dengan staf sus presiden yang kemudian mengundurkan diri sebagai staf sus. Kemudian program ini juga belum diuji coba begitu ya, sebagaimana disebut pemerintah pada 2019. Bentuk pelatihan webinar berbayar juga menurut kami sama dengan pemborosan anggaran dan lebih menguntungkan pihak penyedia. Dan menurut kami juga tidak relevan dimasukkan sebagai program penanganan dampak COVID sehingga anggarannya naik 100% dari 10 triliun di APBN 2020 menjadi 20 triliun. Kemudian catatan yang ketiga, tidak urgent dipercepat pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ICW ini sebenarnya adalah diskusi yang ketiga kalau saya nggak salah terkait dengan program prakerja. Sebelumnya kita sudah mengadakan diskusi daring yang fokus menyorot soal permasalahan nomor 1 dan 2 gitu ya, soal pengadaan penyedianya dan kemudian soal konflik kepentingannya. Nah, saya ingin di diskusi ini saya ingin sedikit lebih fokus membahas soal kenapa mempertanyakan efektivitas termasuk bentuk dan jenis dari program prakerja itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan baik itu dari pemberitaan media, penjelasan dari Pak Jokowi, Menko Perekonomian, kemudian dari manajer pelaksana prakerja dan lain-lain, itu paling tidak prakerja itu ada 3 hal komponen anggarannya gitu ya. Yang pertama tadi dijelaskan Mas Doni, ada insentif berupa pelatihan webinar, itu 1 juta yang kemudian akan pemerintah bayarkan kepada penyedia pelatihan. Kemudian akan ada insentif penuntasan pelatihan yang akan dijadikan sebagai uang saku peserta, 600.000 per bulan, totalnya 2.400.000 untuk 1 peserta selama 4 bulan, kemudian akan ada survei kebekerjaan. Nah, jadi dari 20 triliun, artinya 28% itu akan pemerintah bayarkan kepada penyedia pelatihan. Ada Skill Academy, kemudian ada maubelajarapa.com, ada Tokopedia, dan lain-lain. Nah, anggaran naik 100% menjadi 20 triliun, menurut kami ini akan lebih menguntungkan pihak penyedia begitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi jumlah dan jenis pelatihannya itu tetap sama, tapi karena pesertanya bertambah dari 2 juta orang target awal menjadi 5,6 juta orang,
maka yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak penyedia itu tentu akan lebih besar. Logika sederhananya, effort yang dikeluarkan oleh pihak penyedia, mau pesertanya 1 juta atau pesertanya 3 juta, itu pasti sama. Kecuali untuk beberapa pelatihan yang memang ada mentoring. Jadi sehingga ketika ada lebih banyak peserta, yang di-mentoring juga akan lebih banyak gitu ya. Nah, ini secara logika secara kasar gitu ya, soal peruntukan anggaran di program prakerja itu sendiri. Nah, ini saya coba cari Mbak Tari beberapa contoh pelatihan prakerja karena saya penasaran. Saya buka maubelajarapa.com dan ini belajar membuat boba milk tea cake gitu ya, teh susu boba yang sekarang juga lagi hits, nilainya cukup mahal gitu ya, 400.000 untuk ikut pelatihan ini. Kemudian ada belajar teknik dasar memuat untuk menjadi penyedia jasa, dan saya coba klik salah satu pilihan pelatihan. Ini saya pilih belajar membuat boba, bukan karena sekarang kita sedang puasa, bukan bermaksud untuk menggoda peserta gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah yang menarik karena belajar membuat boba milk tea itu sudah banyak sekali di YouTube. Dengan video-video pendek 10-15 menit gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti teman-teman peserta yang pernah coba untuk membuat boba milk tea bisa sharing, gampang nggak, sudah cukup nggak pelatihan yang di YouTube, atau memang pemerintah butuh memberikan satu pelatihan khusus agar kemudian pencari kerja mampu untuk membuat boba milk tea yang lebih enak, yang difoto lebih cantik, atau yang lain-lain gitu ya. Di sini saya lihat, ini levelnya untuk pemula gitu ya, jadi masih dalam tahap sederhana sebenarnya, pelatihannya 3 jam. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya bentuknya pelatihan webinar, artinya pelatihan online, betah nggak kira-kira orang duduk di depan laptop selama 3 jam non-stop untuk belajar membuat boba gitu ya. Nanti Pak Eka juga bisa bantu untuk menjelaskan kira-kira itu bentuk pelatihan yang efektif atau tidak. Dengan ada 2 mentor, dan kelebihannya dibanding YouTube, ini akan ada mentoring kepada peserta-peserta yang ikut pelatihan. Mungkin peserta mau tahu gimana caranya agar bobanya tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, dan lain-lain gitu ya. Yang sebenarnya kalau dipublikasikan melalui YouTube, peserta juga bisa bertanya karena di sana ada kolom komentar. Nah, ini saya di sisi kanan slide itu saya menampilkan salah satu video di YouTube gitu ya, cara membuat boba yang kenyal. Ini sudah ditonton oleh 1,5 juta orang. Di bayangan saya sebagai orang yang belum mencoba program pelatihan prakerja, video di maubelajarapa.com, ini berarti kan kalau ada 1,5 juta orang yang ikut pelatihan membuat boba, kalau di program prakerja berarti anggarannya 1,5 juta di 1,5 juta orang dikali 400.000. Untuk satu pelatihan saja, itu total yang dibayarkan, yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada maubelajarapa.com. Kalau kemudian yang menonton atau yang mengikuti pelatihan ada 3 juta orang, berarti yang harus dibayarkan adalah 3 juta dikali 400.000 orang. Padahal bisa jadi forum diskusinya hanya 1. Artinya effort yang dikeluarkan oleh maubelajarapa.com, entah itu penontonnya 1,5 juta, penontonnya 1 orang, atau penontonnya 3 juta orang, itu sama. Tapi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan semakin besar dengan seiring dengan bertambah banyaknya peserta pelatihan prakerja. Jadi ini salah satu dasar yang membuat kami menyimpulkan atau menilai begitu ya, bahwa pelatihan prakerja dengan mekanisme pelatihan webinar berbayar per kepala itu tidak efektif dan tidak efisien secara penggunaan anggarannya. Mungkin akan sangat membantu orang untuk bisa
mempunyai skill baru. Tapi apakah efisien secara anggaran? Belum tentu. Karena kita banyak melihat ada pelatihan serupa, ada pembelajaran serupa, baik itu di YouTube maupun di platform digital lain. Teman-teman mungkin pernah dengar ada, saya takut salah nih nyebutnya, edx.org, kemudian coursera.org, itu sama-sama pelatihan gitu ya, tapi bisa gratis. Nah, kenapa pemerintah tidak bisa membuat platform pelatihan digital yang gratis gitu? Kalau gratis kan tidak perlu ada target peserta 5,6 juta gitu ya, tapi bisa dibuka untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau di Indonesia ada 10 juta anak muda yang pengen belajar ikut program prakerja, ya dengan platform digital yang tidak berbayar dan open access, ya itu sangat memungkinkan untuk mereka ikut. Kemudian hal yang lain, saya coba membandingkan kenaikan dari program prakerja, anggaran program prakerja ini dengan peningkatan anggaran di program bantuan sosial yang lain. Saya ambil contohnya PKH gitu ya, karena penjelasannya cukup rigid soal PKH di media. Tadi disebutkan di awal, untuk program prakerja kenaikan anggarannya 100%. Dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk 5,6 juta target peserta. Nah, untuk di PKH itu sama Mbak Tari, ada kenaikan anggaran juga, dan juga ada kenaikan target penerima dari 9,2 juta orang menjadi 10 juta. Artinya naik 800.000 orang, sedangkan di prakerja tadi naiknya 3,6 juta ya. Kemudian besaran angka anggarannya juga naik 25%. Di sini saya sebutkan satu-satu. Ada untuk ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun itu akan mendapat bantuan 250.000 per bulan, akan mendapat 3 juta. Demikian juga untuk anak SD, SMP, SMA, dan penyandang disabilitas. Angkanya kalau kita lihat dibandingkan dengan insentif untuk pelatihan prakerja, itu jauh lebih kecil gitu ya. Dibandingkan pelatihan membuat boba milk aja, jauh lebih kecil. Boba milk tadi 400.000, sedangkan untuk ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun di masa pandemi COVID-19 ini 250.000 orang. Nah, ini semakin membuat kami bertanya-tanya, efektifkah anggaran prakerja, padahal untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang lain, itu anggaran bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah tidak naik secara signifikan. Bahkan untuk penyandang disabilitas berat serta lansia ini 200.000 per bulan gitu ya. Yang kalau kita bandingkan dengan boba milk, artinya satu ikut 400.000 untuk ikut pelatihan boba milk itu bisa memberikan bantuan kepada 2 orang penyandang disabilitas berat. Menyinggung soal target penyandang disabilitas, banyak mendapat SMS dari kawan-kawan netra. Ini karena ICW juga sedang ada pendampingan bersama dengan kelompok disabilitas di 4 daerah. Kita ada di Bandung, Makassar, Kupang, dan Surakarta. Itu saya juga mendapat banyak sekali sharing gitu ya dari teman-teman penyandang disabilitas di sana. Bahkan ICW juga pernah bikin diskusi daringnya untuk mempertanyakan pelibatan mereka dalam pemberian bansos pemerintah. Memang betul sekali bahwa mereka sangat terdampak COVID-19. Teman-teman netra yang mayoritas pekerjaannya adalah pijat atau misalnya membuat kemoceng gitu ya di Kupang sana, ya mereka terpaksa tidak mendapat pendapatan sama sekali, karena memang tidak ada yang memanggil mereka atau menyewa jasa mereka sebagai tukang pijat gitu ya. Jadi sangat terdampak, kecuali untuk teman-teman yang mata pencahariannya penjahit, mereka bisa bantu membuat masker, membantu membuat pakaian hazmat, dan lain-lain. Tapi untuk yang lain itu sangat terdampak, dan ini bantuannya hanya 200.000 per bulan dari pemerintah. Kemudian catatan kami yang lain, ini saya tulis dalam bentuk simpulan.
kami melihat bahwa pada intinya Kartu Prakerja tidak lebih dari program yang boros anggaran gitu ya. Maksudnya pemerintah ini adalah program yang baik sebenarnya. Dan banyak sekali negara yang sudah mempraktekkan atau mempunyai kebijakan unemployment benefits. Kita bisa sebut misalnya di Belanda ada, di Finlandia ada, di Norwegia ada, gitu ya. Jadi ini bukan suatu program yang baru. Dan kalau menurut saya pribadi, bantuan untuk orang yang sedang mencari kerja atau belum mendapatkan kerja, apalagi orang yang di PHK di tengah pandemi, itu sangat positif. Tetapi bantuan ini atau program ini tentu harus dikemas dengan desain yang efektif, yang memang benar-benar akan membantu mereka setidaknya kalau sekarang itu bertahan di kondisi pandemi COVID-19. Dengan pelatihan webinar, selain juga mereka bisa mendapatkannya dari forum-forum belajar pelatihan yang gratis, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk kuota internet. Saya nggak tahu kira-kira untuk ikut 3-5 kali pelatihan misalnya seharga 200 ribuan per pelatihan, itu mereka punya nggak? Karena ini waktunya 3 jam. Kemarin teman-teman sempat protes ICW kalau bikin diskusi terlalu lama, jam diskusi bisa habis 1 giga. Kira-kira kalau 3 jam peserta prakerja butuh berapa banyak gitu ya untuk kuota. Belum kemudian untuk yang lain, walaupun memang pemerintah kemudian memberi uang saku 600.000 per bulan. Kemudian simpulan yang kedua, kenaikan anggaran akan semakin akan hanya menguntungkan pihak penyedia, seperti yang tadi dijelaskan di awal gitu ya. Kemudian program prakerja tidak selayaknya dipercepat dan dinaikkan anggarannya di tengah pandemi COVID-19, mengingat ada banyak bantuan lain yang lebih menyasar kepada masyarakat terdampak, tapi tidak signifikan kenaikannya. Kemudian juga program prakerja menurut kami tidak efisien dan efektif untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan skill pencari kerja. Nanti teman-teman bisa cek di website Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengetahui data terbaru tentang sekarang ini industri itu membutuhkan berapa tenaga kerja atau bisa menyerap berapa tenaga kerja. Apakah 5,6 juta orang atau tidak, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, dari rekomendasi ini ada 4 rekomendasi gitu ya untuk kebijakan prakerja. Yang pertama menurut kami alangkah baiknya apabila sekarang pemerintah menghentikan dulu pelaksanaan atau pendaftaran program prakerja dan mereview ulang bentuk serta jenis pelatihannya. Tadi Pak Eka bilang di Jakarta itu banyak sekali lembaga pelatihan. Monggo direview dulu nih, kira-kira menurut lembaga pelatihan ini atau konsultan pelatihan, apakah program ini sudah efektif dan efisien untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia, meng-up skill dari pencari kerja, termasuk bagaimana soal anggarannya. Kemudian rekomendasi yang kedua, menurut kami kerjasama dengan pihak penyedia atau mitra terpilih itu perlu dibatalkan begitu ya, dan lakukanlah tender. Kalau kita lihat di regulasinya itu kan ada kriteria penyedia gitu ya. Dari kriterianya saya rasa tidak seharusnya pemerintah kemudian memilih langsung pihak penyedia tersebut, melainkan juga harus melakukan tender. Karena di Indonesia juga tidak hanya 1-2 gitu ya platform digital yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian rekomendasi yang ketiga, pemerintah seharusnya mempublikasi grand design program prakerja. Ini langkah lanjutan setelah pelatihan itu apa sih? Bagaimana pelibatan industri di dalam program ini? Apakah sudah pelatihan yang disediakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri misalnya? Kemudian rekomendasi yang keempat, menurut kami kenaikan anggaran prakerja sebaiknya dibatalkan dan direfocusing atau dialokasikan untuk penanganan COVID-19 yang lebih mendesak. Yang lebih mendesak itu maksudnya pertama adalah memberikan bantuan sosial kepada publik terdampak, lansia, penyandang disabilitas, yang PHK, atau yang kantornya terpaksa ditutup gitu ya sementara, dan apalagi ini pemerintah ada kebijakan pembatasan wilayah dan itu tentu akan berdampak terhadap mata pencaharian warga. Kemudian yang kedua, dialokasikan untuk pemenuhan alat kesehatan bagi tenaga medis gitu ya. Kita tahu banyak rumah sakit yang masih kurang ventilator,
banyak rumah sakit yang bahkan masker N95 aja kekurangan gitu ya. Jadi menurut kami alangkah baiknya kalau memang pemerintah punya anggaran lebih, itu tidak untuk menaikkan anggaran prakerja, tetapi dialokasikan maksimal untuk penanganan COVID-19 yang lain. Itu saja dari saya, Mbak Tari. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Almas. Selanjutnya kita langsung ke Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng, selamat sore. Pak Sugeng sudah bergabung dengan kita. Ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng, dengar nggak Pak Sugeng? Halo. Iya, halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sugeng ada hadir di diskusi sore ini. Baik. Ya, langsung gimana? aja Pak. Kira-kira ya, catatan teman-teman di Invit terkait program prakerja ini seperti apa sih? Baik. Saya kira saya ada tiga catatan tentang kartu prakerja. Tapi saya mungkin sedikit pengantar singkat saja. Pertama bahwa niatnya program kartu prakerja itu baik sekali, hanya saja ya caranya amburadul dan akhirnya hasilnya seperti tadi sudah banyak dikatakan oleh narasumber sebelumnya, itu menjadi kurang bisa diterima gitu. Tadi saya kira rekomendasinya terakhir kan dibatalkan. Nah, saya kira perlu dipahami sedikit bahwa memang Indonesia ini memerlukan banyak tenaga kerja middle skill. Yang middle skill ini yang nggak perlu universitas, nggak perlu jadi lulusan SMP atau SMA yang kemudian bisa menjadi pekerja terampil gitu. Pekerja terampil itu tidak berarti pekerja murah ya, karena di Amerika, di negara maju, Eropa dan lain sebagainya itu kebanyakan pekerja itu karyawan direkrut dari level-level seperti itu gitu. Dan juga mengingat sebagian besar angkatan kerja kita itu rata-rata baru SMP. Jadi beruntunglah yang bisa kuliah S1 bahkan sampai S3 dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita juga mengalami keterlambatan, sangat terlambat dalam investasi SDM di luar jalur akademik. Sebelum Pak Jokowi itu kita sudah terlambat untuk menggerakkan vokasi. Ya, jadi sekarang kita tidak heran sebelum COVID itu sebetulnya lapangan pekerjaan ada tapi nggak bisa diisi. Yang disebut mismatch. Mismatch itu artinya ya lapangan kerjanya ada tapi tidak bisa diisi gitu. Dan besarnya besar ya, persentasenya sampai 50%. Jadi kalau ada 10 lapangan kerja, 5 tidak bisa diisi. Yang S1 pun ke atas juga begitu, tidak siap, nggak bisa bahasa Inggris, leadership nggak ada, teamwork nggak ada, punctuality nggak ada, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di sekolah Indonesia terlalu akademik, tidak ada internship, tidak ada pemagangan kerja. Dan di sini kalau ada magang kacau, disuruhnya bikin kopi gitu ya, bukannya dilatih pekerjaan-pekerjaan yang akan membantu dia berpikir, membantu dia menulis, membantu dia menerima telepon, membantu dia mengatur dirinya sendiri, working with herself, with himself, gitu, dan lain sebagainya. Jadi saya terus terang menerima niat baik dan tujuan umum dari Kartu Prakerja, yaitu meningkatkan SDM Indonesia, gitu. Nah, karena apa? Karena kita sudah 20 tahun ketinggalan gitu. Presiden Trump sebelum COVID itu bahkan membuat kebijakan baru
undang-undang baru untuk menggiatkan, menghidupkan kembali istilahnya kalau di sana bukan vokasi, kalau di Amerika itu technical and career education. Kalau di Eropa umumnya disebut vokasi. Nah, Indonesia mengambil istilah dari Eropa yang nggak ada masalah gitu. Hanya saja, jadi misalnya kita bisa lihat kan sudah ada SMK, ya SMK, tapi anak-anak SMK itu kemudian kalau ditanya praktek nggak ada praktek. Jadi apa teori gitu, sehingga lulus SMK nganggur gitu, sehingga harus dilatih kembali oleh Kemnaker. Nah, jadi sebetulnya cara kenapa disebut kartu, saya kira juga itu sudah lazim sekarang. Dengan kartu itu pelayanan dan program ini menjadi lebih visible, lebih kelihatan, dan dengan mengajak platform yang non-offline atau platform offline, itu mungkin skalanya bisa diperluas, gitu ya. Tetapi kok caranya nggak pakai tender, nah itu masalahnya. Nah, saya juga mendukung teman-teman ICW untuk memeriksa sebetulnya tata kelolanya bagaimana. Jadi, oke, saya kemudian masuk ke catatan saya, 3 saja catatan saya. Pertama, timing gitu. Apakah kerja yang khususnya ditujukan kepada pencari kerja untuk digelar sekarang? Saya kira tidak tepat. Yang tepat sekarang adalah satu program untuk membantu pekerja yang sudah bekerja tapi terdampak, dirumahkan, itu perkiraan BPJS bisa mereka yang selama ini sudah BP Jam Sostek ya, tapi banyak yang tidak tercakup atau terlindungi oleh BP Jam Sostek. Jadi ada banyak pekerja dan karyawan yang saya mendengar misalnya di Karawang pabriknya masih buka, tapi malah gajinya dikurangi. Nah seperti itu. Jadi tidak tutup, pabriknya tidak. Saya juga bicara dengan teman-teman industri, menurut dia timingnya tidak tepat. Harusnya sekarang diubah dana itu menjadi semacam BLT, bantuan tunai, langsung dikirim ke rekeningnya. Gitu. Nah, kalau kartu prakerja ini intinya kan 2, untuk pencari kerja diberikan dalam bentuk non-tunai. Oke, gitu. Nah, jadi usulan saya berkebalikan dengan 2 itu. Usulan kami, 1 untuk yang sudah bekerja tapi dirumahkan, dalam bentuk tunai kepada 5 juta atau 10 juta orang pekerja karyawan yang terdampak, dalam arti dirumahkan, dalam arti dikurangi gajinya, dalam arti di PHK. Saya kira itu timing ya, jadi wrong time, a good program but in the wrong time gitu. Yang kedua mengenai tata kelola, tadi sudah banyak dibahas, saya kira tidak saya bahas lebih jauh, tapi perlu digarisbawahi di sini, saya kira dengan penunjukan seperti ini dengan dana jumbo, saya kira itu super kacau metode kerjanya, tata kelolanya. Jadi misalnya ada pertanyaan, mengapa kalau untuk pelatihan pendidikan, mengapa startup yang bagus juga dalam hal pendidikan, misalnya seperti Bahaso.com tidak dilibatkan? Mengapa hanya Ruang Guru? Bahaso.com itu mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dan penerimanya itu termasuk pekerja-pekerja kita yang di luar negeri gitu. Ya, dan itu sudah disertifikasi mutunya oleh Fakultas Ilmu Bahasa UI, misalnya seperti itu.
Jadi yang saya ingin garis bawahi adalah kapan ya ada verifikasi bahwa mereka itu memang kompeten, mereka bisa mendeliver gitu dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu saya kurang tahu gitu, ininya kapan gitu bahwa. Nah, ada juga informasi sebetulnya hal membuat pelatihan tetapi kemudian diserahkan dalam bentuk mekanisme yang kompetitif itu juga pernah dilakukan pemerintah India karena pemerintah India tidak yakin kapasitas dari penyedia pelatihan pemerintah itu cukup memadai karena yang mau dilatih 2 juta, yang mau setahunnya itu 3 juta, 5 juta gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan provider milik pemerintah pasti nggak cukup. Makanya dibuka tender gitu. Nah, itu saya kira cara yang bisa ditempuh pemerintah. Tetapi sekali lagi, itu waktu layak dilakukan kalau jika suasananya normal, gitu. Suasananya bukan pandemi seperti sekarang. Yang ketiga, poin saya adalah partisipasi. Saya lihat di Kartu Prakerja itu tidak ada satu badan atau satu lembaga yang diisi yang mendampingi gitu ya, tapi dari lintas pemangku, dari industri yang memberi kerja kan industri, dari penyedia sekolah seperti sekolah vokasi UGM, sekolah vokasi UI dan lain sebagainya gitu. Artinya dan yang ketiga juga dari serikat pekerja juga misalnya kan tidak ada semacam forum partisipasi di dalam Kartu Prakerja itu. Karena kalau itu ada, saya kira partisipasi itu juga akan memperkuat substansi. Dalam arti benar nggak intervensinya ke arah sini? Benar nggak si A, si B itu kompetensi track record-nya bisa gitu kan? Terus kalau latihan jenis A, jenis B, kan bisa tanya sama orang industri yang duduk di situ. Gitu. Benar Pak, ini yang dibutuhkan. Atau ini sudah sunset gitu. Jadi jenis-jenis keahlian mana yang on the rise, jenis-jenis keahlian mana yang less dibutuhkan, itu juga satu soal gitu. Misalnya keahlian memasak, saya kira kalau masakannya Indonesia itu saya kira sekarang on the rise gitu ya. Dan berbagai masakan lain. Nah, itu tentu harus masuk, itu contoh saja. Tapi yang bisa menilai kan bukan saya yang bukan pemberi kerja, bukan saya juga bukan ahli masakan gitu. Tapi perlu orang-orang yang memang secara detail mengetahui gitu bahwa ya itu betul, itu keahlian yang sangat kurang kita. Sekali lagi itu kalau tidak ada partisipasi maka substansinya lemah, legitimasinya juga lemah. Meskipun jadi legitimasinya sekarang bergantung kepada ya DPR, sudah disetujui DPR ya sudah jalan gitu, mampu atau mau melihat sisi teknis gitu. Karena DPR biasanya melihat dari sisi ekonomi politik siapa dapat apa, kan begitu. Nah tapi sisi teknis, sisi substansi, saya kira itu penting. Dan ini saya kira sayang ya, karena perintah Pak Presiden sendiri sebenarnya kan semua pihak harus membantu target dan rencana pemerintah untuk meredam COVID ya. Semakin lemah intervensi bantuan sosial kita, semakin lama kita pulih. Jadi saya kurang setuju bahwa bantuan sosial itu hanya untuk jaring pengaman dan itu buang uang, bukan. Itu untuk memelihara daya beli, itu untuk memelihara tingkat konsumsi, dan kalau bantuan sosial itu 80% sampai, saya kira jumlah waktu, periode waktu, atau durasi waktu yang dibutuhkan untuk kita pulih akan lebih cepat. Semakin itu salah sasaran, semakin itu di-capture oleh via-via yang tidak jelas, maka resiko yang akan dihadapi oleh semua dan masyarakat adalah derajat atau kemampuan kita untuk pulih pasca pandemi itu juga akan lama. Sehingga
singkat kata saya ingin mengatakan untuk sementara tujuan melayani atau melatih pencari kerja, mari kita tunda dulu. Yang terpenting sekarang adalah membantu kita coping dengan krisis yang ada sekarang ini. Membantu siapa? Membantu saudara kita yang mall-nya tutup, membantu saudara kita yang tokonya tutup, membantu saudara kita yang pabriknya tutup, dan lain sebagainya gitu. Itu yang sekarang urgent, dan yang harus segera dibantu. Dan saya tidak tahu, sebetulnya saya kurang tahu alasannya kalau misalnya kartu prakerja ini jalan terus dengan skema yang ada ya, karena saya kira itu satu, kurang memahami relevansi atau arahan dari Pak Presiden sendiri agar semua pihak bahu-membahu mencapai target-target penanganan corona ini. Yang kedua juga seeing from citizen, melihat dari kacamata warga, sekarang yang dibutuhkan adalah bantuan tunai, bukan bantuan barang. Ya, apalagi seperti tadi dikatakan, sistemnya kartu prakerja itu nanya yang ada semacam tes psikologi segala macam gitu. Saya dapat info dari teman-teman yang coba masuk mendaftar, ternyata rumit juga gitu. Saya kira itu Mbak Tari, ini saya, iuran saya, input saya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sugeng atas catatannya gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan gitu. Cuman sebelum saya ke tanggapan nih tadi Mbak Almas ada yang mau diklarifikasi, silakan Mbak Almas sebentar ya. 1 menit, silakan. Yang tadi mau diklarifikasi apa, Mbak? Oh, enggak, Mbak Tari. Tadi, sebenarnya bukan dibatalkan secara total programnya, begitu ya. Tapi, seperti yang tadi disebutkan, tapi ditunda untuk direview dulu. Kira-kira bentuk programnya, jenis-jenis pelatihannya, bentuk webinar itu apakah sudah cukup efektif dan efisien untuk menjawab persoalan yang ingin dijawab pemerintah melalui program prakerja ini sendiri. Itu aja. Ya, makasih Mbak Almas. Nah, ini sudah ada beberapa tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman di Facebook yang ikutan diskusinya hari ini. Sudah banyak pertanyaannya, tapi ini kita pilih beberapa ya. Yang tanggapan yang pertama, ini ada tanggapan dari Andi Muhammad Hidayat. Menurut dia ini harus dijamin dapat pekerjaan yang ikut gitu. Bukan berharap mereka dapat pekerjaan setelah akses. Karena menurut dia kalau cuma berharap seperti pepatah habis manis sepah dibuang gitu ya. Itu tanggapannya. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan itu ada 2. Ada dari Wana Alamsyah dan satunya lagi Agus Wijayanto. Nah, sepertinya ini keduanya ditujukan untuk Mas Doni ini ya. Pertanyaannya yang pertama, kalau tadi melihat yang dijelaskan oleh Mas Doni, kan masih ada catatan-catatan, kemudian masih, istilahnya dalam implementasinya ini masih bisa dibilang pincang gitu. Nah, kenapa sih kemudian launching si prakerja ini nggak ditunggu sampai kemudian sempurna gitu ya, semuanya gitu, baru kemudian diimplementasikan gitu. Dan pertanyaan berikutnya, kalau tadi dibilang prakerja ini prakerja darurat, jadi sebenarnya prakerja ini sebenarnya untuk menanggulangi COVID atau bukan gitu. Karena kalau ngelihat kan nih malah mix jadinya ya, dan akhirnya kalau tadi ngelihat yang ada bisa-bisa satunya nggak kecapai, yang dicapai cuma satunya doang nih si bantuan insentifnya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya masih untuk Mas Doni dari Agus Wijayanto, pertanyaannya, proses penunjukan pihak yang menyelenggarakan pelatihan online dalam sisi proses pengadaan barang dan jasa itu seperti apa? Atau ada skema di luar pengadaan barang dan jasa? Nah, itu mungkin bisa diinformasikan Mas Doni. Ini saya mau ambil lagi satu lagi. Ini ada pendapat dari Mas Hanzal Izala Ode. Beliau bilang setuju dengan Pak Eka
mengapa tidak pakai LSP yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk melakukan pelatihan? Kenapa harus ada LSP dan sesuai jurusan masing-masing karena butuh pelatihan yang sistematis dan terstruktur agar benar-benar melahirkan peserta yang mahir dan siap kerja. Nah, sama saja pelatihan butuh praktek, nggak bisa prakteknya online. Menjadi aneh jika memakai jasa e-commerce yang notabene berbayar, menurut dia itu. Kemudian, satu lagi ada dari Mbak Evangeline Susi, seberapa banyak pelatihan yang boleh diikuti oleh peserta? Setelah ikut pelatihan, tidak diberi modal untuk membuka usaha. Pelatihannya menjadi mubazir. Nah, ini juga pertanyaannya untuk semuanya, kebanyakan untuk Mas Doni ya. Ini pertanyaannya terkait dengan implementasinya. Jadi tadi ada ngomongin pengadaannya, kemudian ini dikasih modal apa enggak setelah pelatihan. Kemudian yang ditanyakan juga, sudahkah ada standar kompetensi kerja untuk pelaksanaan pelatihan online? Nah, mungkin silakan Mas Doni dulu ya untuk menanggapi, Mas, tadi beberapa pertanyaan yang cukup banyak nih. Pertama, kenapa konsepnya tidak disempurnakan dahulu, baru kemudian implementasi, kemudian ini prakerja sebenarnya untuk COVID atau untuk kerjaan peningkatan kapasitas gitu. Silakan Mas Doni. Baik, jadi awalnya kan memang ini untuk reskilling dan upskilling kan, seperti saya katakan. Tapi karena ada COVID-19, di mana ada kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan bantuan finansial supaya bisa bertahan hidup dengan membeli kebutuhan pokok bagi mereka yang terdampak, begitu maka ada insentif begitu. Maka ada insentif pasca pelatihan dan pasca survei. Itu dulu sebenarnya. Nah, sekarang memang yang dipersoalkan tadi ya, uang yang dialokasikan untuk pelatihan itu kan 20% dari total 20 triliun begitu. Apakah ini pantas atau tidak? Apakah ini layak atau tidak ya? Apakah ini bisa reduksi atau tidak? Nah, ini yang saya tadi katakan, evaluasi akan dilakukan dan pasti sudah dilakukan karena kita masih ada rentang waktu dari batch pertama yang 164.000 ini ke batch yang kedua. Nah, jadi seperti dikatakan tadi bahwa kita masih ada ruang untuk evaluasi dan masukan publik saya kira menjadi sangat penting di sini. Karena apa? Karena kita tidak ingin kartu prakerja yang disiapkan pemerintah ini sia-sia. Ya, kartu yang disiapkan pemerintah ini tidak menambah apa-apa bagi penerima manfaat, bagi mereka yang terdampak begitu. Nah, apakah ini untuk COVID atau... Jadi untuk COVID saya kira begini, COVID itu pasti ada dampak ekonominya, dan ini yang dia atasi adalah dampak ekonomi dari COVID-19. Dan perlu diketahui bahwa ya dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID ini jumlahnya 400 triliun lebih. Untuk bantuan sosial itu 110 triliun, ya termasuk prakerja dan lain-lain begitu. Jadi sebenarnya kartu prakerja itu hanya satu komponen ya di antara berbagai skema bantalan sosial ya, maupun tadi saya sebut juga corporate safety net ya, bantalan untuk bisa membuat dunia usaha tetap bergerak begitu. Dan ini menjadi satu opsi. Nah, masalahnya opsi ini ternyata animonya lumayan besar, sehingga catatannya juga banyak begitu. Karena semakin banyak yang berminat dan semakin banyak catatan, semakin banyak masukan. Ya, tentu saja ada yang merasa ini butuhkan, ada yang merasa tidak, ada yang merasa bahwa pelatihan ini terlalu besar, ada yang merasa bahwa ini perlu ditambah. Nah, ini saya kira semua ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah ya untuk dapat merevisi dan mengevaluasi kartu prakerja ini sehingga di batch kedua akan menjadi lebih baik begitu, Mbak Tari. Jadi semua tadi masukan-masukan dari narasumber lain saya kira sangat penting ya untuk pemerintah segera mengambil langkah perbaikan-perbaikan ya supaya kartu prakerja yang akan dibagikan di batch berikut ini ya sudah menjadi lebih sempurna dibandingkan yang sebelumnya. Begitu Mbak Tari. Ya, pertanyaan berikutnya Mas Doni, untuk proses penunjukan pihak yang platform digital itu sebenarnya skemanya seperti apa sih? Karena di beberapa juga bilangnya katanya tidak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa yang sudah ada di Perpres 16 2018 ya, Mas? Ya, jadi memang dalam situasi krisis ini ya dengan status bencana nasional, maka
ya pemerintah sudah menerbitkan Perpu nomor 1 2020 yang memang dengan Perpu itu ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil secara cepat ya untuk bisa segera menangani dampak ekonomi dari COVID-19. Ya, jadi bisa saja itu nanti penunjukan ya, meskipun penunjukan itu tidak semata-mata penunjukan, tapi juga ada prasyarat-prasyarat, ada juga mekanisme yang akan ditempuh ya sebelum kemudian perusahaan, dan itu pun seperti saya katakan tadi itu tidak berlaku seterusnya. Artinya apa? Jika dirasakan perlu, maka bisa dilakukan substitusi atau bisa dievaluasi ya untuk perusahaan penyedia jasa di batch kedua nanti. Jadi saya kira semua penyedia jasa pelatihan digital itu bisa segera menawarkan yang terbaik ya bagi bagi penerima manfaat ya untuk bisa direview, dan kemudian jika memang dirasakan penting akan dimasukkan ke dalam salah satu mitra dari penyedia pelatihan digital ini begitu. Nah, jadi saya kira mengenai mekanisme, saya kira dalam situasi krisis ya mekanismenya ada sedikit keleluasaan, tetapi juga prinsip accountability dan reliability juga masih menjadi satu yang diperhatikan begitu Mbak Sari. Ya, Mas Eka, sedikit. Kalau tadi kan melihat dari paparannya Mbak Almas itu bahkan diskusi dengan platform digital sudah dilakukan bulan Desember gitu kan. Berarti kan ini sebenarnya bukan serta-merta pemilihannya menggunakan proses penunjukan dengan keadaan darurat. Kalau seandainya tadi Mas Doni bilang kan karena keadaannya darurat. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya prosesnya sudah ada dari Desember. Nah, kenapa kemudian yang yang digunakan itu tiba-tiba karena ada COVID, kemudian akhirnya mengacunya ke keadaan darurat. Padahal kalau ngelihat di sebelumnya, diskusinya udah dimulai dari Desember, dan itu belum ada kasus COVID, dan kita belum ada dalam keadaan darurat gitu, Mas. Ini ke saya atau ke Mas Doni nih pertanyaannya? Mas Doni dulu, sebentar. Oh, saya dulu. Oh, saya kira Mas Eka tadi saya sebutnya. Ke Mas Doni, sorry Mas ya. Tadi kan disebutin Sorry. Ya. Tadi kan disebutin tuh, penunjukannya berdasarkan keadaan darurat, penunjukan langsung. Tapi kalau di trace ke belakang, diskusinya udah ada mulai dari Desember. Berarti kan sebenarnya tidak bisa dibilang ini penunjukannya karena keadaan darurat, karena diskusinya sudah diadakan mulai dari Desember 2019, di mana COVID belum ada, Indonesia belum ada keadaan darurat COVID gitu, Mas. Iya, jadi diskusi memang sudah lama. Tetapi kemudian, ya setelah pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia, maka diputuskan kartu prakerja ini menjadi kartu prakerja yang berbeda dengan desain awal, kan gitu. Nah, kartu prakerja dengan desain baru ini, tentu saja pertama dia ada insentif. Yang kedua, maka pelatihan berbasis online karena kita tidak mungkin mengumpulkan orang untuk melakukan pelatihan karena ada social dan physical distancing itu, Mbak. Ya, jadi itu alasannya. Nah, maka ada beberapa perusahaan yang memang memiliki pengalaman dalam pelatihan-pelatihan digital. Ketika kita bicara substansi, ketika kita bicara kapasitas dari masing-masing itu, saya setuju bahwa bisa saja nanti dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga pelatihan yang memang memiliki kemampuan kapasitas untuk itu atau memiliki pengalaman ya dalam melakukan pelatihan. Itu yang saya kira ke depannya menjadi sesuatu yang perlu kita cermati begitu. Ya, tapi bukan berarti karena sudah lama diskusinya kemudian sekarang dilakukan dalam kondisi darurat, karena kedaruratan ini kan baru. Ya, mulai dari BNPB mengumumkan kondisi kedaruratan, kemudian sampai Presiden mengeluarkan Perpres untuk kedaruratan kesehatan masyarakat, sampai sekarang menjadi bencana nasional. Ini kan day by day terjadi perkembangan yang terus signifikan begitu, penambahan jumlah pasien positif COVID-19. Nah, sehingga ya dan juga dampak ekonominya juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan ini saya kira menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan dengan cepat tapi tetap akuntabel ya untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 yang kita sudah lihat di mana-mana masyarakat sudah merasakan kesulitan ekonomi akibat COVID-19 ini. Begitu Mbak Tari. Ya, makasih Mas
Doni, mungkin ke Mas Eka ya. Ini ada pertanyaan juga Mas Eka, kalau di dalam konteks pelatihan-pelatihan ini sebenarnya kita di Indonesia udah punya nggak sih namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu dalam pelaksanaan pelatihan online? Ada nggak standar? Ya mungkin itu ya. Selain mungkin Mas Eka mau menyampaikan juga kira-kira solusinya apa dengan keadaan yang sudah seperti ini gitu ya, Mas Eka? Silakan. Ya, Mbak Tari, terima kasih. Kalau SKKNI untuk online belum ada. Ya, selama ini kita masih berkutat pada melengkapi SKKNI ya pelatihan konvensional. Itu aja sampai sekarang belum beres-beres ya, apalagi yang online. Di belahan dunia ini orang sedang juga berpikir tentang itu ya. Jangankan SKKNI-nya, learning management system atau bagaimana melaksanakannya pun itu masih bermacam-macam ya. Kita belum menemukan yang paling efektif itu sebenarnya yang seperti apa. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah gini. Tapi ini bisa kita lihat secara positif sih, artinya gini. Di dunia ini aja orang masih berdebat soal pelatihan online. Indonesia udah lebih berani gitu. Udah langsung membuat program yang 20 triliun nih untuk mendanai gitu ya. Dari 20 triliun ini kan sekitar 5,6 triliun ini ceritanya yang akan diperebutkan oleh 8 ya. Itu juga bisa aja kita anggap positif, mengatakan ya mungkin selain social safety net, terus masyarakatnya punya pengalaman ikut berlatih ya. Jadi yang bisa diukur itu outputnya, impact-nya ini nggak bisa diukur karena pemerintah tidak siap. Jadi yang penting sudah pernah ikut online, paling sebatas itu ya. Tapi bagi 8 ini ya mudah-mudahan mereka bisa dengan 5,6 triliun kita harapkan ke depan bisa jadi lebih baik. Hanya begini, ini mungkin untuk Mas Doni ya. Kalau ini menjadi perdebatan ya, jadi polemik. Saya setuju kenapa harus 8. Jadi sebaiknya dibuka aja, tidak usah 8 semua, tapi pemerintah harus buat satu tim verifikasi gitu ya. Jadi tim ini nanti yang menentukan program mana yang boleh didanai. Ya. Jenisnya, kualitasnya itu yang diseleksi oleh tim verifikasi. Tim verifikasi ini nanti yang menjelaskan, oke, program ini boleh, program ini tidak, program ini boleh. Karena tadi saya khawatirnya begini, tadi kan Mbak Almas tadi mengangkat soal pembuatan minuman boba. Masa semua orang nanti berpikir, wah ini paling gampang, kita ikut aja ini. Apa semuanya orang mau jualan boba gitu. Kan harus dibatasi juga, misalnya pelatihan membuat minuman boba, ya berapa? Mungkin cuma berapa ya, 1.000 lah atau 2.000, yang lain apalagi gitu. Jadi tidak seperti sekarang ini sekarang ini kan hanya tergantung pada lembaga pelatihan, dia mau bikin apa cepet-cepetan gitu, sementara itu belum tentu dibutuhkan gitu. Nah, tim verifikasi ini nanti yang isinya adalah perwakilan industri misalnya, lalu orang-orang yang memang sudah pengalaman di pelatihan. Mereka ini yang akan menentukan, misalnya gini, apakah nanti itu Kadin atau IPMI atau apapun ya, asosiasi segala macam, dari mereka didapatkan informasi bahwa dalam kondisi COVID seperti ini, yang paling memungkinkan bisnis misalnya, untuk UMKM itu bisnis ini. Jadi, maka pelatihan-pelatihan ini yang dibutuhkan. Lalu, dimintalah kepada semua lembaga yang bisa menyediakan pelatihan ini untuk melakukan itu ya, menyiapkan. Nah, kemudian juga perlu dilihat gitu. Misalnya ini pelatihannya, pelaksanaannya seperti apa. Jangan sampai hanya yang tadi itu. Mereka hanya menyalin ulang atau merekam ulang video YouTube yang gratis terus dipindahkan. Kok gampang banget gitu. Ini kan harus dari yang saya lihat itu nggak ada yang jelas bisa memaparkan atau menginformasikan. Untuk bisa mendapatkan kompetensi itu langkah-langkah pelatihannya itu apa. Ya. Lalu belum lagi ini teknis ya, misalnya gini, kalau mereka harus menonton video, bagaimana lembaga itu bisa memastikan bahwa peserta itu memang sudah menonton videonya sampai selesai?
kan nggak tahu juga, ya. Nah, disinilah kemudian lembaga-lembaga yang menyediakan platform itu harus bekerja keras di situnya. Pelatihannya mereka nggak perlu lagi, pelatihannya tinggal kerjasama tadi itu dengan lembaga pelatihan lain. Ini pelatihannya sekarang ayo pikirkan bagaimana pelatihan ini bisa dilaksanakan secara online. Disitulah peranannya ruang guru, sekolahmu dan macam-macam itu ya. Jadi kalau sekarang ini wah ini luar biasa gitu. Orang tidak pernah melakukan pelatihan, tiba-tiba sekarang dipaksa karena uang 5,6 triliun itu pasti sangat menggiurkan gitu ya. Semua orang berusaha itu. Tapi kita harus pastikan juga. Jadi misalnya ini contoh ya, kalau di Australia misalnya, itu ada lembaga yang tugasnya itu begini, dia menampung masukan dari pesertanya. Lalu misalnya ada yang komplain, katakan gini, saya udah ikut latihan ini, tapi kok saya membuat nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, itu dia ada tempat untuk melapor. Nah, nanti kalau lembaga yang dilaporin ini, itu langsung bisa menegur lembaganya. Ini kok kalian bikin pelatihan, tapi orangnya tidak bisa, misalnya kompetensinya tidak terpenuhi. Nah, lembaga-lembaga begini tuh jangan dibiarkan. Misalnya ya diputus, berarti dia nggak layak gitu. Jadi ada pengawasan juga kepada lembaga-lembaga ini. Jangan hanya ya mumpung dia punya platform ya dia lakukan saja seenaknya gitu. Jadi itu solusinya. Kalaupun tidak mau dibubarkan ya atau diberhentikan, tapi kita coba awasi. Nah, ini lembaga-lembaga atau sistem untuk pengawasannya ini yang sekarang mungkin dari KSP, dari Menko Perekonomian fokusnya di situ. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Eka. Mungkin ini udah karena sudah waktunya sudah jam 5 lewat juga, saya minta closing statement kalau gitu dari Mbak Almas. Ada lagi Mbak Almas yang mau disampaikan atau ditanggapi? Suaranya nggak keluar Mbak Almas. Oh iya, sudah? Ya, sudah. Okay. Saya paling nggak ingin meng-highlight 3 hal lagi gitu ya, menanggapi tadi juga ada respon dari Mas Doni. Yang pertama, jangan sampai kemudian kondisi darurat ini dijadikan sebagai pembenar proses pemilihan penyedia yang kita nggak tahu mekanismenya kemarin seperti apa. Karena kalau kita perhatikan dari Twitter penjelasan dari Ruang Guru, dari Iman Usman, itu beliau bilang pertemuan sudah dari Desember 2019 gitu loh. Apakah pada Desember 2019 saat corona baru di Wuhan, pemerintah sudah memprediksi bahwa di Indonesia akan terjadi pandemi gitu. Padahal kan kita tahu sendiri bagaimana denial-nya pemerintah kita terkait virus corona masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai kondisi darurat dijadikan sebagai pembenar pemilihan penyedia yang tidak dengan tender atau tidak dengan peraturan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari penjelasan Mas Doni atau dari penjelasan pemerintah melalui media begitu ya, program ini seolah-olah mendesak sekali untuk penanganan COVID-19. Apalagi di dalamnya ada tanda kutip bansos 600.000 per orang selama 4 bulan gitu ya. Ini membuat saya bertanya kemudian, jadi ini tujuannya untuk memberikan bansos atau untuk memberikan bansos terkait COVID-19 atau upgrade skill dari pencari kerja gitu. Jangan sampai nanti salah target gitu ya, yang pemerintah mau mengupgrade skill, memperkaya skill pencari kerja, tapi peserta fokusnya ke bansos gitu. Kalau memang untuk bansos ya dialihkan saja untuk program yang lain gitu ya, memperbanyak PKH atau misalnya kartu sembako, pemberian bansos kepada warga terdampak dan lain-lain. Mungkin itu, dan saya setuju sekali dengan Pak Eka yang tadi menyebutkan harus ada tim verifikasi gitu ya untuk menilai apakah kemudian lembaga pemberi pelatihan ini mempunyai kapasitas untuk memberikan pelatihan itu. Memang ada batasan-batasan ya, seperti yang tadi pelatihan boba itu ada penjelasan di websitenya, pelatihan via Zoom maksimal 100 orang. Tapi ya
apakah harus 400.000 pemerintah memberikan anggaran gitu ya. Artinya 100 orang ikut, berarti pemerintah akan membayar 400 juta untuk satu pelatihan membuat boba gitu ya. Kenapa nggak pemerintah membuat YouTube channel aja, kemudian mengundang chef yang jago bikin menu baru gitu ya, mungkin anggarannya juga nggak sampai 400 juta. Mungkin itu saja masukan saya, Mbak Tari. Ya, makasih Mbak Almas. Silakan Pak Sugeng, ada catatan Pak Sugeng untuk closing? Catatan saya kepada Pak Doni, saya kira masih ada waktu untuk membuat kartu prakerja ini less kontroversi, untuk membuat kartu prakerja ini bagian dari berita baik yang ditunggu-tunggu oleh warga. Nah, saya kira tadi beberapa elemen sudah disampaikan. Saya berharap kartu prakerja ini bisa dimodifikasi sasarannya, para penyedianya, dan lain sebagainya. Kan banyak sebetulnya di lapangan itu berbagai pelatihan swasta yang mungkin terkenal, mungkin kurang terkenal, tapi kalau dicari itu banyak sekali. Jadi ada satu misalnya lembaga pelatihan swasta, welding, mengelas misalnya, itu sudah diakui mitra kerjanya PT PAL misalnya, dan peminatnya selalu banyak, bahkan berlebih gitu. Nah, yang begitu-begitu, kapan dia dapat kesempatan untuk bisa melatih lebih banyak? Terus ada juga di Solo, ada juga di Bandung, banyak sekali lembaga-lembaga penyedia pelatihan yang offline, ya sekali lagi yang offline, yang sebetulnya punya potensi dan bisa diajak. Tetapi sekali lagi, saya cenderung untuk waktu sekarang, saya kira kartu prakerja ini lebih berguna, lebih penting untuk yang sudah bekerja tapi dirumahkan. Untuk yang mau cari kerja, saya punya keponakan yang lagi cari kerja, tapi saya kira dia lebih, kalau ditanya mau pelatihan atau mau dana, dia akan jawab dana. Jadi kalau kita survei, saya kira kalau satu cara yang bisa dilakukan, kita survei baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Nanti apa yang paling dibutuhkan? Karena seringkali pengambilan kebijakan di Indonesia, termasuk desain program ini kan tidak berbasis eviden. Jadi top down, ya, para ahli tahu semuanya gitu. Padahal nanti begini salah sasaran kan gitu. Saya kira itu. Jadi satu usul saya, buatlah survei untuk bertanya kepada calon usernya, yaitu yang bekerja maupun yang cari kerja, apa yang paling dibutuhkan pada masa COVID ini, latihan kerja atau dana untuk membantu mereka survive selama 3 bulan, 4 bulan, itu satu. Yang kedua, bentuknya apa jika diberikan? Dalam bentuk tunai pelatihan atau dalam bentuk tunai dikirim ke rekening atau dalam bentuk in-kind, barang dalam bentuk pelatihan. Saya kira kita ini kita bicara tentang subjek yang, kalau kita ngomong angkatan kerja ya, yang menjadi semesta pembicaraan dari kartu prakerja, ini kan rata-rata SMA ke bawah. Nah, itu yang harus dibantu. Ya, itu yang harus dibantu. Baik yang apalagi yang sekarang terkena dampak. Saya kira itu aja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sugeng. Mungkin singkat closing, ada lagi Mas Eka yang mau ditambahkan? Ya, sedikit aja. Ini saya titip kepada Mas Doni ini. Mas Doni, tahun 2016 itu kita sudah melakukan evaluasi yang cukup lengkap tentang pendidikan vokasi. Itu ada banyak hal yang mendasar sebetulnya yang harus dilakukan. Kalau hal-hal itu dulu di follow up oleh pemerintah, maka seharusnya sekarang persoalannya tidak seruwet ini. Nah, seringkali kita begitu, sudah menghabiskan uang untuk melakukan evaluasi, menyusun langkah, tapi kemudian tidak
dilaksanakan ya, dibiarkan begitu saja sementara kita yang dulu terlibat memikirkan itu juga udah capek-capek membuat tidak digunakan sama sekali. Jadi menurut saya begini, yang saya ingin ingatkan adalah begini, ketika Pak Jokowi itu pidato ya, baik di kampanye ataupun tidak, dia itu memberikan mimpi-mimpi yang begitu indah gitu. Tapi kemudian sayangnya di tengah jalan itu dikompromikan, akhirnya mimpi itu dikebiri sendiri oleh pemerintah gitu. Itu yang buat orang-orang seperti kita ini jadi sedih gitu. Loh, kemarin itu kita udah diajak bermimpi, lalu tiba-tiba sekarang mimpi itu dibunuh lagi gitu ya. Padahal bukan karena kita tidak sanggup mewujudkan mimpi itu, tapi ya saya nggak tahu, mungkin semuanya serba mau cepat-cepat aja ya. Kalau kita mau serba instan, akhirnya mimpi itu kita harus simpan lagi. Nah ini yang mungkin kritik saya kepada pemerintah untuk, ya kalau mau memang dulu ngomong mimpinya itu, ayolah kita kerja keras supaya mimpi itu bisa betul-betul tercapai. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Eka. Mas Doni mungkin terakhir closing statement Mas. Ya, belum suaranya nggak kedengeran Mas. Ya. Silahkan. Sudah ya? Ya. Oke. Ya, jadi saya yang diberi catatan ya, jadi tidak memberi catatan apa-apa, selain hanya bisa mengatakan bahwa semua masukan tadi, ya, saya kira baik ya untuk perbaikan kartu prakerja ke depannya. Yang jelas bahwa niat prakerja ini adalah pertama dia skilling, reskilling dan upskilling, plus ditambah dengan insentif untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, begitu. Berbagai kelemahan, ya, berbagai kekurangan, saya kira itu akan diperbaiki dan pasti akan diperbaiki karena ya seperti kita tahu bersama bahwa kartu prakerja ini ya memang menjadi salah satu instrumen ya untuk bisa membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Ya, terutama mereka yang kelas menengah ke bawah gitu ya, dan kesulitan. Nah, dari pemerintah saya kira tidak akan baca statement lagi. Yang jelas ya di kurun waktu antara batch pertama dan batch kedua ini, saya kira evaluasi yang ketat akan dilakukan dan berbagai masukan dari semua kepentingan, semua pemangku kepentingan akan diperhatikan, ya supaya di batch kedua nanti kita sudah bisa melihat satu desain baru kartu prakerja yang lebih efektif ya dan lebih memiliki manfaat bagi mereka yang mendapatkannya begitu. Jadi saya kira saya mewakili pemerintah hanya bisa mengatakan bahwa welcome ya, berbagai masukan di rentang waktu ini saya kira menjadi sangat penting dan mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menangani dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Begitu Mbak Tari. Ya, terima kasih Mas Doni, dan kita tunggu hasil evaluasinya juga dari pemerintah, karena kalau di Permenko-nya itu setiap 2 bulan ya harus ada evaluasi. Nah, jadi kita tunggu hasil evaluasinya apa dan apakah itu juga mencakup masukan-masukan dari masyarakat dan apakah juga evaluasinya dipublikasi. Nah, itu kita akan nantikan tuh ya Mas Doni. Terima kasih untuk semua narasumber, ada Pak Sugeng, ada Mbak Almas, ada Mas Doni dan Mas Eka yang sudah meluangkan waktunya berdiskusi online dengan kami dan teman-teman semua yang ikut serta secara online melalui Facebook Sahabat ICW. Terima kasih banyak atas tanggapan dan pertanyaannya. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Terima kasih banyak. Selamat ngabuburit buat teman-teman semua yang ikut diskusi ini. Terima kasih, Mbak Tari. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, Pak Doni. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.